Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardi Wantoro. Dalam hal ini ingin mempresentasikan tema kita pada ujian akhir semester ini adalah hukum internasional dalam perspektif hukum Islam. Kenalkan, saya Ardi Wantoro, mata kuliah hukum internasional dengan nomor induk mahasiswa 243-207-5045 dengan dosen pengampu Ibu Eriska SAMH, yang mana hukum internasional dalam perspektif hukum Islam dalam deskripsinya adalah Al-Quran sebagai sumber tertinggi dalam hukum Islam sejak lebih dari 13 abad yang lalu telah menetapkan prinsip-prinsip dasar atau basic principles, norma yang mengatur tentang hubungan-hubungan antar bangsa atau intergender atau internation, dan antara negara atau interstates atau international. Norma atau kaidah dalam mengatur hubungan negara tersebut sekarang dikenal sebagai hukum internasional. Meskipun hukum internasional identik dengan kepentingan negara-negara Eropa, beberapa pengaruh kepentingan non-Eropa juga tampak dalam perkembangan hukum internasional. Salah satunya adalah Islam. Pengaruh Islam dalam hukum internasional misalnya dapat dilihat dalam hukum diplomatik konsuler, hak asasi manusia, hukum perang, serta hukum penyelesaian sengketa dan perdamaian. Hal ini memperlihatkan bahwa gambaran identifikasi terkait hukum internasional sepenuhnya merupakan warisan dari Eropa sebenarnya tidaklah tepat. Praktik hukum internasional atau hubungan antar negara sebenarnya juga dapat ditemukan dalam Islam yang berlandaskan sumber hukum. Islam sebagai salah satu agama dengan jumlah penganutnya yang terbesar di dunia. Dengan demikian dapat berperan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan hukum internasional itu sendiri. Tidak banyak yang mengetahui bahwa hukum internasional yang berlaku hingga saat ini sedikit banyak merupakan kontribusi ajaran hukum Islam. Islam lebih dulu memperkenalkan konsep-konsep perang yang dalam konsep perdamaian yang kemudian diserap oleh para pencetus hukum internasional. Hal ini diakui oleh sejumlah penulis dan sejarawan Eropa seperti Jean Allen, Marcel Boissard, dan Theodore Lansquet-Dit. Kontribusi Islam terdapat hukum internasional mencakup prinsip-prinsip hukum mengenai hubungan antar bangsa, baik dalam keadaan damai maupun dalam suasana konflik. Seperti dalam suasana perang, prinsip-prinsip hukum dalam suasana damai antara lain meliputi perlakuan orang asing, khususnya perwakilan diplomatik orang asing yang tidak boleh diganggu inviolability-nya. Sementara dalam suasana konflik, Islam menyumbang sejumlah prinsip hukum seperti kaidah perang, perlakuan terhadap musuh dan penduduk sipil, bahkan terhadap lingkungan hidup. Islam juga tegas menjabarkan pengakuan terhadap perbedaan, menjalin hubungan baik dalam menciptakan tatanan hidup bersama, toleransi dan saling menghormati, serta saling bekerja sama, yang semua aturan tersebut selalu selaras dengan perkembangan zaman dan keturunan hukum internasional secara filosofi. Ajaran hukum Islam pada dasarnya selaras dengan hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum Islam terkandung dalam filsafat hukum Islam sebenarnya sudah diterima oleh masyarakat. Seperti contohnya di Islam ada kaidah-kaidah yang menyebutkan sumber hukum internasional dalam perspektif Islam, misalkan contohnya Al-Quran dan hadis, dua ijma, ketiga qiyas, keempat lathihsan atau pendapat ulama, atau adat dan tradisi sebagai sumber hukum yang berdasarkan pada adat dan tradisi masyarakat. Prinsip-prinsip hukum internasional itu sendiri keadilan dan kesetaraan, perdamaian dan penghindaran konflik, serta penghormatan hak asasi manusia dan kerjasama internasional
dan penghormatan terhadap hukum internasional. Semua negara dan masyarakat harus menghormati dan mematuhi hukum internasional. Contoh kasusnya seperti konflik Israel-Palestina. Konflik ini merupakan contoh kasus yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perspektif Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, contoh perang di Suriah. Perang ini merupakan contoh kasus yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perspektif Islam, seperti perdamaian, penghindaran konflik, dan penghormatan hak asasi manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, krisis pengungsi di Eropa. Krisis ini merupakan contoh kasus yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perspektif Islam, seperti kerjasama internasional, penghormatan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi buat saya dan pembelajaran buat saya sendiri. Atas waktunya, terima kasih ucapkan kepada Bu dosen pengampu Ibu Eriska. Atur nuhun, sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.